Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan tentang hukum Newton tentang gravitasi dan hukum Kepler. Oke, kita bahas nomor 1. Tabel berikut ini merupakan data dari dua planet A dan B. Di sini planet A memiliki massa sebesar X, sedangkan planet B 2X. Planet A diameternya 3Y dan planet B diameternya 2Y. Jika GA dan GB masing-masing adalah percepatan gravitasi di permukaan planet A dan B, maka GA banding GB adalah titik-titik. Nah, untuk memecahkan permasalahan ini, kita ingat kembali bahwa percepatan gravitasi ya atau medan gravitasi di sebuah titik itu dipengaruhi oleh apa saja? Pertama dipengaruhi oleh konstanta gravitasi universal, simbolnya G. Kemudian massa dari planet. Kemudian dibagi dengan jari-jari ya, atau di sini R kuadrat dengan R itu adalah jarak dari titik pusat massa bendanya ke titik yang dimaksudnya. Jadi kalau di permukaan planet berarti jaraknya berarti R gitu ya. Jadi jari-jari dari planet tersebut. Oke, kita langsung aja bandingkan ya, GA banding GB itu akan sama dengan, nah di sini karena konstanta gravitasi universalnya sama, jadi bisa kita langsung tuliskan seperti ini aja ya. Jadi nanti pastikan G itu kan akan sebanding dengan M per R kuadrat gitu kan ya. Jadi kita bisa tuliskan nanti di sini MA tentu saja per RA kuadrat. Di sini dikali dengan, kita lihat ini GB di bawah, maka di sini MB-nya di bawah, kemudian per RB kuadrat. Nah, kita pindahkan ke atas jadi RB kuadrat ya. Oke, kita masukin angkanya. MA tadi adalah sebesar X, kemudian RA kuadratnya. Nah, di sini kita perhatikan, di sini kan diameter ya, diameter. Sedangkan ini kan tadi Bu, ini kan jari-jari nih. Nah, tapi karena dibandingkan, kita tahu bahwa diameter sama dengan 2 kali jari-jari, maka nanti yang atas dan yang bawah pasti akan saling meniadakan ya. Jadi kita bisa juga masukin aja diameternya. Jadi kita tuliskan di sini 3Y dikuadratkan dikalikan dengan RB-nya, kita tuliskan di sini 2Y dikuadratkan per di sini 2X ya. Oke, sama dengan kita coret X-nya, coret. Nah, kita dapatkan di sini yang atas 4Y kuadrat per 9Y kuadrat dikali 2 ya. 4 dibagi 2, nah jadi 2Y kuadrat dibagi Y kuadrat 1 ya. Maka nanti hasilnya jadi 2 per 9. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal nomor 2. Sebuah planet mempunyai massa 3 kali massa bumi. Oke, kita langsung aja kita tuliskan ya, diketahuinya apa aja. Di sini diketahui, di sini massa planet ya, MP sama dengan 3 kali massa bumi ya. Kemudian percepatan gravitasi di muka planet sama dengan di muka bumi. Berarti di sini kita tuliskan G ya, percepatan gravitasi di planet itu sama dengan gravitasi di bumi ya. Pertanyaannya adalah yang ditanyakan berapakah jari-jari planet tersebut. Jadi R, kita tuliskan jari-jarinya R ya. R planetnya berapa gitu ya. Berapa dari jari-jari bumi ya.
Oke, di sini bisa juga kita tuliskan massa buminya 3M, kemudian di sini ya kita tulis aja G sama ya. Oke, sedangkan jari-jari buminya berarti ini kan pasti perbandingan nih ya, perbandingan antara jari-jari planet dengan jari-jari bumi. Kita bilang jari-jari buminya R. Oke, jadi jari-jari planetnya berapa R gitu. Oke, kita dari percepatan gravitasi Newton ya, kita dapatkan G itu sama dengan konstanta gravitasi universal dikalikan dengan massa dibagi dengan R kuadrat ya. Dengan M itu adalah massanya, R itu adalah jari-jarinya nih. Nah, di sini yang sama apa aja ya? Yang sama adalah konstanta gravitasi universalnya gitu. Kemudian di sini juga percepatan gravitasinya juga sama tadi ya, sama. Jadi kalau gitu gimana nih? Jadi hubungannya sekarang karena G-nya sama ya, G kecilnya sama, G besarnya juga sama, maka kita bandingkan ini antara M sama R-nya gitu ya. Maka kita dapatkan nanti M ini atau R pindah ke ruas kiri, jadi R kuadrat itu sebanding dengan M gitu ya. R kuadrat sebanding dengan M. Oke, kita cari tadi ya R planet itu bagaimana. Dari sini, dari persamaan ini kita turunkan R di planet kuadrat berbanding R bumi ya. R bumi kuadrat itu akan sama dengan M planet banding M bumi. Tuh. Nah, kemudian kita dapatkan nantinya RP kuadrat ya per di sini R bumi kuadrat itu sama dengan MP-nya tadi 3 MB ya. 3 massa bumi per massa bumi ya. Jadi kita coret aja. Nah, kita pengen dapat RP-nya nih. Gimana nih ya? Bukan rupiah ya, tapi jari-jari planet. RP kuadrat itu akan sama dengan 3 RB kuadrat. Untuk mendapatkan jari-jari planet, nah kita akarkan ruas kiri dan ruas kanan ya. Kita dapatkan nanti jari-jari planet itu akan sama dengan akar 3 dari jari-jari bumi ya. Kalau jari-jari buminya R, maka nanti jari-jari planetnya sama dengan akar 3R. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, kita bahas soal nomor 3. Ini adalah soal UN tahun 2011. Perbandingan massa planet A dan B adalah 2:3. Sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 1:2. Jika berat benda di planet A adalah W, maka berat benda tersebut di planet B adalah titik-titik ya. Oke, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita tuliskan diketahuinya apa aja ya. Di sini kita masukkan diketahui ya. MA banding MB sama dengan 2:3 ya. Oke, ini massa planetnya. Kemudian perbandingan jari-jari planetnya ya, berarti di sini RA banding RB sama dengan 1:2. Oke, di sini berat planet di A, berarti di sini WA sama dengan W ya. Maka berapa berat benda di planet B? Yang ditanyakan adalah berarti W di B itu berapa ya. Oke, kita ke sebelah kanan. Kita tahu bahwa berat itu sebetulnya adalah, gaya berat adalah representasi dari gaya gravitasi ya. Yang besarnya sebesar apa sih? Sebesar M dikalikan dengan G gitu ya. Jadi massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Nah, percepatan gravitasinya sendiri itu adalah konstanta gravitasi universal dikalikan dengan massa
planetnya ya, atau massa benda yang menyebabkan gravitasi tersebut dibagi dengan R kuadrat ya. Dengan R itu adalah jarak dari titik pusat massa penyebab gravitasi terhadap titik di mana benda itu berada ya, benda M-nya berada. Oke, di sini pasti dong M-nya ya. Jadi benda yang ditimbang di planet A dengan B itu kan pasti benda yang sama kan. Kalau benda yang sama pasti M-nya sama dong ya, M kecilnya. Kemudian percepatan gravitasi universalnya juga sama. Jadi di sini yang menentukan hanyalah massa dari planet dengan jari-jari planetnya. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. Karena sekali lagi M-nya sama, G-nya juga sama, maka W sebanding dengan massa planet per R kuadrat ya. Oke, kita langsung bandingkan saja WB yang dicari per WA ya. Itu akan sama dengan M-nya siapa? Berarti M-nya planet B ya, per RB kuadrat dikali. Oke, di sini yang sejajar sama WA-nya apa? Di sini ada MA gitu ya, dibagi dengan RA kuadrat. RA kuadratnya kita pindahkan ke atas. RA kuadrat. Oke, jadi WB tadi WA itu kan sama dengan W ya, bisa kita ganti jadi W sama dengan MB-nya tadi berapa nih MB-nya? MB-nya tadi perbandingan, tapi MB-nya di sini 3, MA-nya 2 ya. Udah kita masukin aja nih MB-nya 3 ya. Di sini per, MA-nya kita tuliskan 2. Kemudian RB tadi 2 ya. Jadi kalau di sini kita lihat di sininya bandingnya 2, di sini 1. Berarti RB-nya kita tuliskan 2 kuadrat, di sini 1 kuadrat ya. Oke, kita teruskan ke sini jadi berapa nih? 3 per, oke berarti 4 dikalikan 2 itu 8 ya. Nah, di sini WB per W sama dengan 3 per 8. Jadi jelas ya bahwa WB itu sama dengan nantinya sama dengan 3 per 8 W ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Betul ya. Jadi jawabannya yang A, 3 per 8 W. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 4. Jika kedudukan benda A adalah 1 per 2 R di atas permukaan bumi, sedangkan kedudukan benda B adalah 2 R di atas permukaan bumi, dengan R sama dengan jari-jari bumi, maka perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami benda A dan B adalah titik-titik ya. Oke, sekarang kita gambarkan dulu supaya gampang ya. Kita gambarkan dulu misalnya ini buminya, kemudian ini tadi jari-jari buminya ya, ini R ya. Kemudian A itu adanya di mana? Adanya di setengah R ya. A itu misalnya kita bilang aja adanya di sini ya, di setengah R. Nah, jadi ini titik A ya. Jadi sekarang kalau ditambah di sini setengah R, jadi kedudukan RA itu di mana? RA itu berarti adanya jadi di sini R ditambah 1 per 2 ya, atau 1 setengah R, atau bisa kita tuliskan 3 per 2 R ya. Nah, kemudian letak B itu berada di 2R di atas permukaan bumi nih ya. Jadi kalau gitu gimana nih? Jadi B itu adanya di 2R ya, di 2R dari permukaan bumi. Ini misalnya titik B-nya ya. Nah, kemudian dari sini ke permukaan buminya tuh ya, itu sudah 2R ya, sudah 2R. Maka kalau gitu RB-nya jadi berapa RB-nya? Jadi RB jarak dari B ke titik pusat massa bumi sama dengan berapa sekarang? Jadi sama dengan 3R. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi
A berada di setengah R dari permukaan bumi nih. Berarti jarak RA ya, jarak A terhadap titik pusat massa bumi itu sama dengan 1 R ditambah setengah R, jadi 3/2 R. Sedangkan B berada di jarak 2R dari permukaan bumi ya. Jadi kalau gitu jarak antara B dengan titik pusat massa bumi itu sama dengan 3R ya. Yang ditanyanya apa nih? Yang ditanyanya adalah perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami benda A dan benda B, atau bisa kita tuliskan yang ditanyakannya adalah GA banding G di B ya, itu ditanyakan. Oke, untuk percepatan gravitasi itu atau medan gravitasi nilainya akan sebanding dengan atau sama dengan konstanta gravitasi universal G besar dikalikan dengan massa planetnya atau massa benda yang menyebabkan medan gravitasi ini dibagi dengan R kuadrat, dengan R adalah jarak titik pusat massa benda penyebab gravitasi bumi terhadap titik tertentu ya. Nah, jadi di sini kita lihat karena di sini di atas permukaan bumi, jadi sama-sama nih masanya tuh masanya siapa? Sama-sama masanya bumi gitu. Kemudian konstanta gravitasi universal juga kan nilainya tetap ya, konstan. Jadi di sini berlaku G sebanding dengan atau berbanding terbalik dengan R kuadrat ya. Jadi bisa kita tuliskan nanti G itu sebanding dengan 1/R kuadrat ya, karena G besarnya konstan, M juga konstan karena sama-sama massa bumi. Oke, kita bikin aja perbandingannya. GA per GB sama dengan, nah kalau di sini kan R-nya, kalau G di atas, R di bawah gitu ya, R kuadrat di bawah. Jadi kalau GA di atas, maka nanti RA kuadratnya di bawah ya. Di sini sama dengan RA kuadrat, kemudian di atasnya RB kuadrat. Ya udah, kita masukin deh gitu ya. GA per GB sama dengan RB-nya tadi yang mana? 3R dikuadratkan dibagi dengan sini ya, RA kuadratnya tadi yang mana nih? 3/2R. Jadi kita masukin di sini 3/2R dikuadratkan. Itu nanti R-nya habis ya, R kuadratnya. Oke, kita pindah ke ruas sebelah kanan. Maka nanti GA banding GB itu sama dengan 9/4 ya, di sini per 4, atau nanti bisa kita tuliskan seperti ini ya. 4-nya kita pindahkan ke atas, jadinya nanti di sini per 4-nya kita naikkan ke atas, jadi dikali 4. Jadi kita coret aja, ini sama dengan 1, maka perbandingan kuat medan gravitasi benda A dan B adalah 4/1. Jadi jawabannya adalah yang option D. Soal nomor 5. Data fisis planet A, planet B, dan planet bumi terhadap matahari terlihat seperti pada tabel. Perbandingan periode planet A dan B adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini. Ada planet A, ada bumi, ada planet B, tapi yang ditanya hanyalah perbandingan periode planet A dan B ya. Jadi yang ditanyakannya hanyalah TA banding TB ya, berapa. Dari hukum 3 Kepler kita dapatkan bahwa kuadrat periode berbanding lurus dengan pangkat 3 dari jari-jari orbit planet ya. Atau bisa kita tuliskan hukum 3 Kepler itu T kuadrat itu sebanding dengan R pangkat 3 ya. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa jika planet semakin jauh dari matahari, maka pasti periode revolusi planet tersebut mengelilingi matahari pun jadi lebih lama ya. Dengan perbandingannya T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3.
Oke, kita langsung aja kita masukkan TA ya. Di sini per TB. Nah, kita masukkan ke hukum 3 Kepler, berarti T kuadrat ya per TB kuadrat itu bakal sama dengan R A pangkat 3 banding R B pangkat 3 gitu ya. Nah, ini sama dengan, oke, kita terusin, atau jangan kayak gini deh. Kita pindah ke bawah ya. Nah, misalnya kita tuliskan nantinya TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan, oke, RA-nya yang mana nih? RA-nya 0,5R. Sedangkan B-nya adalah 1,5R. Nah, Ibu lebih suka pakai pecahan karena di sini kan pecahan nih ya. Jadi bisa kita ubah nanti untuk RA-nya sama dengan 1/2R, sedangkan untuk planet B 3/2R. Yuk kita masukin ke sini. Jadi kita dapatkan nantinya untuk RA pangkat 3-nya itu sama dengan 1/2 ya. Jadi nanti R pangkat 3. Kemudian untuk RB pangkat 3-nya itu ada di sebelah bawah ya. Jadi di sebelah sini kita tuliskan jadinya nanti 3/2. Nah, per 2-nya pindahkan ke atas. Jadi 3/2R ya pangkat 3 ya. Kita pindah ke ruas kanan. TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan, oke, di sini ada R pangkat 3 per 8 dikali dengan 8/27 ya. 3 pangkat 3 itu 27 dikalikan dengan R pangkat 3 ya. Kita coret ini R pangkat 3-nya, kemudian 8 juga dibagi 8, ini sama dengan 1 ya. Nah, yang diinginkan adalah perbandingan TA banding TB, tapi di sini masih ada pangkat nih gitu ya. Maka untuk menghilangkan pangkatnya kita akarkan ruas kiri dan ruas kanan ya. Kita akarkan aja ruas kiri sama ruas kanan. Jadinya gimana nih? Jadinya nanti TA per TB itu akan sama dengan akar 1/27 ya. Maka kita dapatkan jawabannya adalah yang A, betul ya, akar 1/27. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.